Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tugas akhir riset operasional. Hari ini, kami akan menjelaskan mengenai proses penjadwalan per CPM. Di sini, kami melakukan contoh atau penerapan dari studi kasus pembangunan proyek. Untuk di sini, ada keterangan dari kegiatan yang dilakukan dalam proyek tersebut. Kemudian ada durasi dari setiap kegiatan dan juga tanggal dari mulanya dan akhir dari setiap kegiatan. Untuk yang pertama, ini ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri berdurasi selama 8 hari yang dimulai pada tanggal 17 Desember tahun 2021 hingga tanggal 29 Desember tahun 2021. Kemudian dilanjutkan, ini dalam pengumpulan datanya ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah wawancara dengan pemilik yang berdurasi selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 17 Desember hingga 21 Desember tahun 2021. Kemudian dilanjutkan untuk wawancara dengan user itu selama 5 hari pada tanggal 23 Desember hingga tanggal 29 Desember tahun 2021. Adapun untuk kegiatan wawancara dengan user ini dilakukan setelah proses wawancara dengan pemilik, yaitu kegiatan pada sel kedua. Selanjutnya, untuk analisa program, ini dilakukan selama 5 hari, pada tanggal 30 Desember hingga tanggal 5 Januari. Untuk prosesnya sendiri, ini ada spesifikasi kebutuhan data yang dilakukan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 30 Desember hingga 4 Januari. Kemudian, spesifikasi kebutuhan hardware yang dilakukan selama 2 hari, dilakukan mulai tanggal 30 Desember hingga tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian untuk selanjutnya, ada analisa program spesifikasi kebutuhan user yang dilakukan selama 5 hari. Untuk tanggal mulainya sendiri yaitu tanggal 30 Desember dan berakhir pada 5 Januari. Untuk proses dari analisa program ini, keseluruhannya itu dilakukan setelah proses ketiga, yaitu wawancara dengan user. Selanjutnya, untuk kegiatan desain, itu dilakukan selama 21 hari. Untuk rincian tanggalnya, itu dimulai pada tanggal 6 Januari hingga 3 Februari tahun 2022. Untuk rincian desain ini, yang pertama adalah desain database. Di mana desain database ini berdurasi selama 7 hari, dimulai pada 6 Januari hingga 14 Januari tahun 2022. Di mana desain database ini itu dilakukan setelah kegiatan yang ada di sel 5, yaitu spesifikasi kebutuhan data. Selanjutnya, untuk desain program itu dilakukan selama 7 hari, dimulai pada tanggal 17 Januari hingga 25 Januari tahun 2022. Untuk proses dari desain program sendiri itu dilakukan setelah kegiatan pada sel ke-9. Pada sel ke-9 sendiri yaitu merupakan proses desain database. Selanjutnya, untuk pembuatan prototype itu berdurasi selama 7 hari, dimulai pada tanggal 26 Januari hingga tanggal 3 Februari tahun 2022. Untuk proses pembuatan prototype ini dilakukan setelah proses pada sel ke-10, yaitu desain program. Selanjutnya, untuk coding, ada berdurasi 60 hari yang dimulai pada tanggal 26 Januari tahun 2022 hingga 19 April tahun 2022. Dan untuk prosesnya sendiri itu dilakukan setelah proses ke-10 ini, di sel 10, yaitu setelah desain program. Untuk testing dan debugging sendiri itu dilakukan selama 14 hari, di mana dimulai pada tanggal 20 April hingga 9 Mei tahun 2022. Dan untuk kegiatan testing dan debugging ini dilakukan setelah proses pada sel ke-9, yaitu coding.
Selanjutnya untuk implementasi sendiri itu dilakukan selama 8 hari. Dimulai pada tanggal 10 Mei hingga 19 Mei tahun 2022. Kemudian untuk rincian implementasinya sendiri, yang pertama adalah membuat buku panduan program. Untuk membuat buku ini, itu berdurasi sekitar 7 hari dan dilakukan pada tanggal 10 Mei hingga 18 Mei tahun 2022. Kemudian untuk pekerjaan dari membuat buku ini itu dilakukan setelah proses sel ke-13, di mana sel ke-13 itu adalah testing dan debugging. Kemudian yang terakhir yaitu training, dilakukan selama 1 hari saja, yaitu pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Dan proses ini dilakukan setelah kegiatan pada sel ke-9, yaitu membuat buku panduan dan juga program. Dari data keseluruhan ini, dapat dilihat hasil dari perkiraan tanggal atau lama dari proyek ini adalah 109 hari. Untuk melihat ini, kita dapat melihat di format, kemudian menampilkan untuk timeline bar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan jaringan kerja berdasarkan dari tabel-tabel atau data-data yang telah dikumpulkan, baik dari nama kegiatannya atau nama aktivitas, juga durasinya yang telah disajikan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan induk aktivitas yang di bawahnya memiliki subaktivitas seperti wawancara dengan pemilik proyek dan juga wawancara dengan user. Jadi dimulai dengan wawancara dengan pemilik proyek. Pada kegiatan awal atau kegiatan pembuka, yaitu wawancara dengan pemilik proyek dengan durasi 3 hari yang dimulai pada tanggal 17 Desember tahun 2021 sampai 21 Desember tahun 2021. Nah, setelah wawancara dengan pemilik proyek selesai, dilanjutkan dengan wawancara dengan user yang berdurasi dengan 5 hari dengan start pada tanggal 23 Desember dan selesai pada tanggal 29 Desember. Setelah wawancara dengan user selesai, kegiatan selanjutnya yaitu induk aktivitas analisa program dengan subaktivitasnya. Bisa digeser. Baik. Yaitu pertama, spesifikasi kebutuhan data, spesifikasi kebutuhan hardware, spesifikasi kebutuhan dan juga spesifikasi kebutuhan user. Dimana setelah wawancara dengan user tadi, didapati kegiatan selanjutnya yaitu ketiga ketiga subaktivitas ini, yaitu spesifikasi kebutuhan data dengan durasi 4 hari yang mulai pada tanggal 30 Desember sampai dengan 4 Januari. Kemudian spesifikasi hardware dengan durasi 2 hari, start pada tanggal 30 Desember sampai dengan 31 Desember. Kemudian spesifikasi kebutuhan user, start pada tanggal 30 Desember sampai dengan 5 Januari dengan durasi 5 hari. Jadi ketika kegiatan ini dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, setelah ketiga kegiatan ini dilakukan, kegiatan selanjutnya yaitu proses desain. Dengan total aktivitas desain yaitu 21 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari sampai dengan 3 Februari tahun 2022. Dengan rincian pertama yaitu desain database. Desain database sendiri terdiri dari 7 hari
dengan start pada tanggal 6 Januari sampai dengan 14 Januari. Setelah desain database selesai, kemudian lanjut pada desain program dengan durasi 7 hari juga, start pada tanggal 17 Januari sampai dengan 25 Januari. Setelah itu, masuk ke pembuatan prototype dengan durasi 7 hari juga, dimulai pada tanggal 26 Januari sampai dengan 3 Februari tahun 2022. Dibarengkan juga dengan coding setelah desain program yang berdurasi selama 60 hari dengan start pada tanggal 26 Januari sampai dengan 19 April 2022. Setelah pembuatan prototype dan juga coding selesai, dilanjutkan dengan testing dan debugging dengan durasinya selama 14 hari atau 2 minggu, start pada tanggal 20 April 2022 dan selesai pada tanggal 9 Mei 2022. Bisa digeser. Setelah testing dan debugging selesai, tahap terakhir yaitu implementasi dengan 2 subaktivitasnya, yaitu membuat buku panduan program dan juga training. Di mana total dari implementasi sendiri yaitu selama 8 hari yang mulai pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022. Nah, untuk kegiatan membuat buku panduan program berdurasi selama 7 hari dengan hari awal yaitu tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2022. Setelah membuat buku panduan program selesai, dilakukan training yang hanya memakan waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 19 Mei 2022. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya berikut perhitungan manual dari aktivitas program. Berikut adalah tabel kegiatan dan durasi aktivitas. Kemudian di bawahnya adalah bagan-bagan alur kritis, hal-hal yang akan dilakukan. Terdapat 6 rute yang dapat dilakukan. Yang pertama rute 1 dengan rute A, B, kemudian C, kemudian rute F, E, A, L, dan G dengan total 108 hari. Kemudian ada rute 2 dengan aktivitas A, kemudian B, C, F, G, H dengan total hari 3 hari. Kemudian rute 3 ada A, G, F, G, dan 4, 5, I, dan J dengan total hari 106. Kemudian untuk rute 4 ada A, B, E, F, G, dan H dengan total hari 31 hari. Kemudian rute 5 dengan A, B, E, F, G, 4, 5, I, dan J dengan total hari 109. Kemudian untuk rute terakhir, nah, ada aktivitas A, B, E, F, G, dan H dengan total hari 34 hari. Menurut kelompok kami, rute yang paling tepat adalah rute 5 dengan 109 hari karena pelaksanaan yang akan lebih optimal. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.